Sebelumnya saya akan berikan overview. Hari ini kita akan berbincang-bincang karena judulnya bincang pakar. Mungkin diawali nanti sedikit kita membahasnya dengan Bapak ya. Iya. Kemudian nanti kita akan buka beberapa pertanyaan baik dari berbagai media sosial, platform yang kita punya, dan juga kita nanti akan interaksi langsung dengan semua peserta Zoom. Ini Pak, sebelum kita mulai kita sapa dulu Pak. Iya. Kita ini selain ada di YouTube yaitu PPKS TV, kita juga ada di Instagram ppks_id dan juga ada di Facebook ppks.ppks.id. Dan juga ini untuk Zoom. Ini Zoom kira-kira udah ada banyak nih Pak. Kayaknya ada 82-an. 800 deh Pak. Oh, 82. Wow. Oke, nah ini kita minta nanti untuk seluruh partisipannya untuk tetap unmute dan juga jangan raise hand dulu. Nanti kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Nah ini kita langsung masuk ke topik kita hari ini Pak. Iya. Ini kan kita judulnya mengenai kurvularia. Ini sebenarnya topiknya ini Pak menyangkut ke banyak hal. Kita menyangkut ke bibit, Iya. nanti menyangkut juga ke produksinya nanti ketika dia sudah tumbuh di lapangan. Jadi Iya. sebenarnya topik ini akan kita buka secara lebih lebar ya Pak. Jadi Iya. kita kasih kesempatan nanti kalau ada pertanyaan seputar kelapa sawit kita tetap akan terima. Nah jadi mungkin Bapak bisa kasih pandangan dulu nih Pak tentang kurvularianya sendiri atau ada pandangan tentang pembibitan. Oh iya. Sudah Mbak? Sudah Pak, Oh, silakan iya. Pak. Ya sekarang jatah saya. Iya, ini. Saya sapa dulu. Halo para sahabat PPKS. Wah, tadi saya udah sahabat planter sudah, Iya, sahabat sahabat PPKS. sudah, sahabat Nah, PPKS sekarang sudah. sahabat PPKS karena ini selalu mengikuti acara-acara bincang pakar, klinik sawit dan sebagainya. Jadi ini saya sapa yang pesertanya sudah meningkat terus, sudah 90. Iya, Nanti sebentar lagi udah melebihi 100. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para planters dan calon planters, kita sebelum budidaya kelapa sawit yang sesungguhnya di lapangan, tentunya kan didahului dengan pembibitan, ya kan Mbak? Ya, pembibitan itu salah satu memegang peranan penting di awal. Ya. Karena apa? Start memulai itu menentukan akhir. Ya. Tanpa dimulai bagus di awal, hasil akhirnya mana baik. Makanya yang memulai itu sangat bagus. Wah, itu harus diawali hal yang bagus. Jadi bayangkan kalau kita menanam kelapa sawit, pembibitannya jelek, terserang penyakit kurvularia tadi, bagaimana kita ke depan mengharapkan akan maksimal, akan mencapai performa yang luar biasa. Nanti di TBM 30 bulan panen ya tinggal angan-angan Pak. Hanya mimpi itu kan gitu. Jadi kita selain memilih bibit itu tadi, kecambahnya silahkan dari 19 produsen kelapa sawit di Indonesia. Oh, itu salah satunya PPKS loh Pak. Itu yang paling tua, itu. Nah, kemudian setelah milih bibitnya bagus, tadi bobot bibit bebet tadi gitu, selanjutnya dirawat. Kalau tidak dirawat, itulah ini masalahnya. Nah ini ya, itu yang akan kita sampaikan. Inilah tidak dirawat, dibiarkan, katanya kan ini mitosnya menanam kelapa sawit itu gampang, ditendang aja tumbuh, iya kan? Kayak ubi Pak. Iya, ubi kalah Mbak, iya kan? Ubi kalau ditendang di daerah gambut sulit tumbuhnya. Kalau sawit tumbuh itu Pak, nah, itu berarti handal lah kelapa sawit itu. Meskipun handal, tapi kalau tidak dirawat, kena penyakit bisa jatuh. Ini nanti analogi kita ini persis loh, ya, seperti yang terjadi sekarang ini. Ini sama-sama airborne, sama-sama epideminya itu mirip COVID-19. Wow, ini karena bahasanya udah mulai dekat ini, hampir sama, airborne. Nanti makanya droplet dengan percikan waktu nyiram juga penting. Nah, itu nanti bahasanya sampai di situ. Dan ini penyakit bercak daun ini paling banyak ditanyakan di sosmed, paling banyak ditanyakan. Tahu-tahu kenapa sih tanaman saya ini bercak seperti ini, ya gitu. Ya, nanti nggak tahu nanti apa ada yang tanya bagaimana kalau kekurangan MG kok kuning, nggak beda tapi ya ini bagaimana membedakannya. Inilah kita awal-awal bagaimana performa bibit kelapa sawit itu
bagus. Salah satu hambatannya ya penyakit bercak daun. Itu Mbak. Jadi itu Pak kayak waktu kecil tuh tetap harus diperhatiin kayak anak bayi gitu ya Oh, Pak ya. iya. Anak bayi nanti ketika nutrisi dipenuhi dan segala macam nanti besarnya otomatis akan ngaruh gitu ya Pak ya. Iya, Mbaknya harus rawat. Iya. Ya kalau punya baby kecil, sudah punya baby. Belum, Pak. Aduh, macanya salah. Suaminya Pak. juga belum Pak. Aduh, pertanyaannya ini salah ini. Jadi itu kalau punya anak itu ya dirawat, dikasih imunisasi lengkap, dirawat kalau ada pilek dikasih apa, itu sama. Nah, itu jadi ya waktu kecil ya masuk harus dirawat, itulah ini analoginya. Jadi Pak kalau tadi ini kan pas kecilnya nih, kira-kira kurvularia ini bisa nggak nih Pak kena sama orang yang dewasa gitu? Biasanya jarang, Mbak. Jarang. Jadi kan ini kan penyakit sekunder, ini jamur kebanyakan fungi imperfecti, Deuteriomycetes yang dia sebetulnya jamur lemah. Nah, jadi dan dia menyerang fase tertentu. Kalau sudah tua udah aman gitu. Jadi sangat penting ya Pak saat pembibitan ini Iya. kita peduli sama yang namanya ini bercak daun. gitu Ya, Pak? itu bisa mati Iya, loh masalahnya. bisa mati. Dan ini penting bagi penangkar-penangkar yang sering adakan bibitan, itu harus diperhatikan. Nah, termasuk lingkungannya nanti loh. Oke. Apalagi Mbak? Jadi kalau misalnya nih Pak, ini dia udah terkena kurvularianya tadi atau bercak daunnya. Kira-kira gimana nih Pak? Kita tahu bahwa itu tuh bercak daun bukan penyakit lainnya. Oh Pak. ya, kalau yang sudah hafal ya gampang dari mengidentifikasi penyakit itu Iya. berbagai macam cara. Salah satu yang paling umum adalah respon tanaman. Itu gejala. Bahasa Jawanya itu simptom. Tahu kan? Nah, kemudian ada Bisa jawab Pak. ada lagi apa ya? Tanda itu makhluk hidupnya. Kalau identifikasi berdasarkan gejala ini nanti kita sampaikan ya. Saya kan ada materinya. Ada materinya ya Pak. Di Iya. situ ada semuanya ya Pak ya. Wah, ya ada semua gitu. Nah, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya, ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol dulu. Jadi itu mengidentifikasi itu karena ada berbagai macam, Pak. Penyebab gejala yang sama bisa disebabkan oleh patogen yang berbeda. Nah, kan begitu. Kemudian yang ada di luar negeri juga ada, tapi di Indonesia belum ada. Nah, itu gejalanya sama, itu yang harus kita waspadai. Sananya namanya karat daun, ras gitu, beda gitu di Indonesia. Dan nanti ada lagi yang miripnya, namanya antraknos, busuk sedikit, gitu. Jadi kalau memang yang paling umum ini memang paling sering ditemukan di Indonesia Pak, atau sebenarnya kayak Sumatera, Kalimantan itu masih bercak daunnya Pak ya? Bercak Kurvularia. daun, kurvularia, dan itu biasanya mix, gabungan, kadang tidak satu. Di isolasi ya ketemunya kurvularia, ketemunya Botryodioglossia, kemudian melankonium, wah itu. Ini benar-benar kayak COVID ya Pak? Nanti Wah, kena itu. COVID ternyata ada penyakit lainnya gitu. Ya, penyakit yang bawaannya gitu. Makanya itu kalau perawatannya jelek, tanamannya lemah, mudah terserang daripada yang ini, yang fit tadi dikasih makanan, ya itu nggak muncul, ada ya tapi ya nggak berkembang, nggak epidemi gitu. Ini menarik banget nih Pak. Nanti Iya. jadi saya yang banyak bertanya. Mungkin Iya. Bapak mau kasih materi dulu atau gimana nih? Ya kan sebagai gambaran mungkin kasih materi dulu. Kasih materi sedikit, Nah, maaf. supaya gambarannya jelas. Nah, Iya. gitu ya. Wah ini alhamdulillah sudah 100 ini pesertanya. Bapak Ibu sekalian, jadi kami sampaikan. Ini gambarnya udah nampak ini, Mbak. Berbercak-bercak tersebut. Iya, ini Nah, Pak ya. kan jelek kalian. Ini kalau orang kan jerawatan gitu loh kan. Nah, kan. Jadi bercak-bercak gitu. Jadi ini bercaknya dari tengah, tidak polanya tidak dari pinggir. Kalau yang bercaknya yang busuknya dari pinggir nanti itu namanya antraknos biasanya. Nah, ini kan cara kita membedakan. Ini pertanyaan sering banyak. Nanti kita bahas juga banyak petani yang menanyakan ini Mbak, crown disease, penyakit tajuk yang melungker itu berbeda. Jadi ini mulai dari mana ini? Ini dimulai dari nextnya. Dimulai dari PN pun ada. Maaf. Jadi ini ya seperti kami sampaikan, luas tutupan kelapa sawit Indonesia itu belum ya. Sekarang ini luas nih Mbak. Ya, Pak. Artinya berapa? 16,3 juta hektar. Dan itu tiap tahun harus
replanting tentunya setelah 25-30 tahun. Dan perlu bibit baru. Itu saya mau ngomong, itu perlu bibit baru. Pembibitan itu ya ada terus maksudnya. Tapi kalau tidak optimal, tidak apa ya, bagaimana mendapatkan cita-cita yang tinggi tadi? Iya. Wow, 16,3 juta hektar loh. Ini peran PPKS tinggi gitu Mbak. Ini sekitar apa? Hampir seperti separuh aja. Sekitar 1,1 miliar kecambar. Itu kalau dikonversi itu sekitar 5,5 juta lebih luasan ini kan bibitnya dari itu PPKS. Next. Ya ini saya memberikan gambaran begini Pak. Tantangan seperti manusia juga itu dari kecambah, pembibitan, TBM, TM itu serangan hama penyakitnya banyak loh Mbak. Jadi kita harus waspada terus. Nah, dari awal itu kan sudah ada. Nah, dari tadi ini penyakit benihnya kadang ada. Itu tadi tulisannya antraknose di pembibitan, pupus, crown disease, bersak daun ada itu loh Mbak. Wah, ini kalau lihat gambarnya ini serem juga ini Pak. Kalau benar-benar tidak dijaga gitu kan Pak. Betul. Semua itu harus dijaga. Yang itu dijaga juga itu ya. Pokoknya menjaga itu penting. Jadi setiap step-stepnya itu harus dijaga supaya aman produksi. Coba bayangkan kita kemarin kita bahas di TBM itu diserang oriktes, ini di pembibitan diserang bercak daun, nanti di tanaman gede ada ganoderma lagi kan gitu. Harus siap, namanya usaha itu ya tetap harus dijaga terus gitu. Next. Nah, ini gejalanya Mbak. Nah, ini tadi pertanyaan Mbaknya sudah ada. Jadi kan penyakit itu kan ada kadang, itu ada mempunyai di step-step mana dia. Ada yang berdasarkan umur tadi sudah. Kenapa kok ini muncul di pembibitan, senang di pembibitan. Nah, begitu itu ada hubungan khusus, interactionnya antara patogen dan inangnya itu kadang khusus. Nah, kemudian ini ya penyakit bercak daun kurvularia ini di TM tapi tidak terlalu ada, semua itu ada tapi tidak terlalu berbahaya gitu. Seperti halnya nanti di daerah gambut itu ada penyakit hawar daun, Pestalotiopsis. Itu karena tanamannya lemah baru muncul kalau lemah gitu. Nah, ini yang patogennya ini Mbak yang tanyakan. Namanya itu tadi. Kalau yang di Afrika, ini yang sebenarnya itu OPTK-A1, artinya di karantina itu bahaya. Jangan sampai masuk Cercospora elidis. Namanya aja elidis Pak. Berarti kan dari kelapa sawit itu. Ya, elidis itu Pak. Wah, ini jangan sampai masuk nih. Jangan sampai masuk. Ini makanya. Kemudian yang sudah ada di Indonesia, kalau bercak daun dicek itu caranya ngecek ya gimana itu manual berdasarkan dikorek identifikasi itu ya bentuk conidiumnya gitu. Itu kurvularia misalnya. Kurvularia. Nah, nanti kalau yang lain-lain yang antraknose tadi itu ada Codiobolus, ada Drexlera. Itu nama dulunya Helmintho spurium. Nama legendanya itu Helmintho spurium. Itu Pestalotiopsis yang saya bilang tadi. Wah, ini bisa di tanaman tadi yang TM tadi karena di kondisinya lemah. Ya bapak-bapak yang nanam di harus waspada di tanah gambut. Wah, ini bahaya. Next. Wah, ini gejalanya seperti ini ya, gampang. Tandanya itu makhluk hidup. Nah, jadi penyakit itu kan makhluk hidup, biotis dan dia infeksius. Nah, menular infeksius itu. Jadi ini kan karena conidium tadi itu, kurvularia itu. Nah, iya. Kurvularia lunata terus terbang kan Pak ini. Nanti jatuh di daun, nanti dia akan berkecambah. Itulah bintik dulu ada halonya kuning, lama-lama dia berbekas karena dia menyerap itu. Makanya berbentuk bercak-bercak. Bercak karena banyak menyatu, semua jadi kering, ya itu tadi. Ya, itulah nekrotik tadi. Nah, dan ini karena tadi disebabkan oleh makhluk hidup, jamur ya, fungi, cendawan itu bisa menyebar.
infectious tadi ya Pak ya. Infeksius. Dan yang diperhatikan ini termasuk golongan airborne, tular udara, lewat udara. Nah, ini jamur kan, virus corona, COVID-19 juga hampir sama. Jadi harus distancing juga kan Pak ya di pembibitan karena Oh ini juga nanti strateginya ada. Strateginya Iya, ada. distancingnya, jaraknya ada. Makanya nanti ada isolasi. Isolasinya tidak 14 hari kalau ini nanti. Nah, itu ada. Ini prinsip-prinsip dari epidemiologinya juga ada. Itu hampir sama. Next. Wah, yang penting kan Mbak, karena ini jamur ini itu mempunyai inang di alam itu banyak sekali di udara ini. Makanya itu tadi kita harus, kalau tanaman ya harus kuat, itu kita tidak bisa menghilangkan itu sulit. Ini kan pengendalian pikirannya kan pemberantasan nol sulit. Yang penting kita tahu salah satu inangnya. Oh ini inangnya ini gulma-gulma pula ini banyak ini. Nah contoh Digitaria, Elysin indica, Axonopus compressus, sama sebagai ahli gulma udah hafal ini kan. Iya, kalau saya hafal di luar kepala sampai nggak ingat. Ini bisa itu bersak-bersaknya ada itu Mbak. Nah, jadi kalau kelapa sawit tidak ada, dia itu di situ dulu hidup di situ menyelesaikan siklus hidupnya. Nah, itu. Jadi ini harus diperhatikan mengapa yang pembibitannya semak nggak pernah digulmanya dibersihkan mudah terserang. Nah itu loh penjelasannya. Jadi selain inang juga dia menyebabkan kelembabannya menjadi naik. Gitu. Next. Lebih ngeri lagi kan Mbak. Gimana mau membibitkan bibitan jadi unggul ya kan, menghasilkan, tapi kalau terserang seperti ini. Nah, ini antraknose biasanya. Tapi biasanya mix gabungan. Nah, itu tadi sering bercampur itu tadi. Nah, kalau itu kan bercak daun antraknose, sawar daun, busuk daun, nah itu. Jadi ciri khasnya dia pembusukan dari luar ke dalam, dari samping. Jadi kalau yang tadi kan bercak dulu, penuh tengah terus kering gitu. Nah, tapi ini nanti pengendaliannya ya harus sama. Kan mirip-mirip toh Mbak. Kalau kita cerita ini analogi ya. Itu antara coronavirus sama SARS sama apa kan apanya hampir sama, hanya beda. Next. Nah ini ada yang masih dikorek tadi ketemu ya nama lainnya apa Cocioblus, ada Glomerella cingulata, ada Botridio tadi palmarum, ada Melanconium yang sering saya sebut-sebut itu tadi. Ya itu semua ya jamur Deuteromycetes. Nah, itu Deuteromycetes karena perfeknya belum ketemu, seksualnya perkawinannya iya. Faktor predisposisi. Sebetulnya kalau sehat dirawat itu kadang ya masih relatif tahan. Ada tapi nggak begitu berpengaruh. Ya. Ini contohnya faktor predisposisi apa? Ini harusnya double stage pembibitan itu 3 bulan pindah. Ya. Tapi ini ya karena meleng sedikit. Nah, ini nggak dipindah-pindah menjadi rapat, kelembapan tinggi, tumbuh. Ini kan karena budidayanya nggak pas. Ini tadi apa distancingnya itu nggak diaplikasikan? Wah betul, sampai kok distancing terus sampai. Ya, pembahasannya ini LDR apa? Iya Pak. Distance relationship gitu. Relationship antar bibit. Iya, maksudnya bukan yang lain-lain ya itu. Nah itu. Next, itulah masalah-masalahnya. Ini yang saya bilang tadi, yang saya omongkan tadi. Ini pembibitan rumput apa pembibitan kelapa sawit? Banyak rumputnya. Nah, jadi ini tadi, ini kan faktornya saling berkaitan. Nah, ini juga selain inang juga faktor kelembapan dan sebagainya. Itu jadi semua itu berkaitan semua. Next. Nah, ini sama ini. Pokoknya cerita-cerita yang awur-awuran ya seperti ini. Nah, gitu. Jadi tidak optimal, tanaman tidak sehat. Next. Nah, ini tadi berkaitan dengan distancing, jarak, nah, gitu, pemupukan, ya, gitu, terus penyiraman, ya, penyiraman harus pas dan sebagainya. Ini kan faktor-faktor yang menyebabkan
penyakit itu menjadi muncul. Next, ini tadi harus cepat pindah tanam ke lapangan, ke PN maksudnya, ke MN, supaya tidak terlalu berdesak-desakan itu tadi. Nah ini kan sudah supaya latihan di MN supaya ini, nah, itu tadi pengendaliannya, apa namanya, preventifnya. Next, wah itu ya pengendalian ya tadi itu rumputnya dikendalikan. Nanti yang paling banyak pengendalian itu kalau ditanya ya pasti pakai fungisida gitu. Pakai fungisida. Next. Tadi penyiraman tadi bercak tadi yang bisa menular tadi. Ya, kalau nyiram ya itu ya yang pas lah. Biasanya kalau manual pakai itu selang itu langsung kena percikannya dia. Itulah yang sering menjadi faktor penyebab. Nah ini pengendaliannya sekarang. Seleksi isolasi bibit terinfeksi. Ya, ini sama, kita telusur, kita lacak. Ini seperti analoginya seperti kita itu, semana yang terinfeksi, ya itu kita seleksi, dipindahkan supaya apa? Memudahkan pengelolaannya. Nah, contohnya sanitasi itu ya digunting, dipotong. Ya, kalau tidak dikelompokkan kan sulit, Pak. Gunting sini, gunting sana, gunting sini, itu malah ketularan pula gitu. Makanya kalau dikumpulkan yang satu perlakuannya bagus. Dan itu bisa mengantisipasinya seperti isolasi itu. Nah, kalau isolasi dipindahkan dulu gitu ya Pak? Oh iya, dipindahkan dan ditutup begitu. Baru biasanya terakhir itu di aplikasi fungisida. Kan gitu. Next. Nah ini tadi kuncinya, saya mau ngasih kuncinya Pak. Jadi setelah dipotong, banyak yang Pak sudah saya aplikasikan tapi muncul lagi nggak pernah selesai gitu. Saya sering ngasih tip, nulis resep gitu. Itu ya ganti fungisida dengan yang berbahan aktif lain supaya tidak terjadi resistensi. Nah, itu kan harus dicoba gitu. Next. Ini yang bisa dicoba-coba, inilah saya sampaikan bahan aktifnya ini. Ini banyak yang tanya saya, Pak jangan itu ngomongnya bahan aktif nggak paham, mereknya apa aja. Kalau cerita merek nanti hubungi ya kan. Ya jadi ya gitu. Nah yang penting intervalnya 7-10 hari itu jika musim penghujan. Karena kan di aplikasi kena hujan tercuci, makanya lebih sering. Tapi kalau musim kemarau bisa sampai 15 hari nggak apa-apa. Ya itu ini kuncinya supaya ini kan harus habis supaya nggak kena. Jadi Pak ini kita rotasi bahan aktifnya kita pakai satu, ganti satu lagi atau yang satu ini boleh beberapa kali dulu? Boleh beberapa kali dulu tapi harus diganti karena gini, di dalam SOP kadang ditulisnya itu aja terus. Jadi selama 25 tahun itu saja itu makanya nggak harus mengubah SOP tadi itu. Padahal sebetulnya harus dirotasi tadi. Itu tulisannya Thank you tadi sudah berarti sudah selesai apa ini sebagai untuk gambaran saja mudah-mudahan bisa kita mengendalikan ini jangan sampai muncul begitu. Saya kira itu Mbak itu sebagai ini menarik banget ya Pak ya. Jadi nanti saya rasa kita tetap open nanti untuk pertanyaan supaya lebih fleksibel aja kalau ada pertanyaan lain yang terkait dengan ini karena tadi mulai dari pembibitan bukan hanya kurvularia. Kalau ada pertanyaan lain boleh ya kan Pak ya? Iya kalau bisa loh. Kalau nggak bisa dicat dulu. Nah ini untuk di awal mungkin kita ini kan Pak ada beberapa platform, kita ada Facebook, kita ada Instagram. Ini dari beberapa hari ketika sudah diposting ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh host kita. Mungkin bisa kita cek nih. Iya dibacakan Mbak, aku bacanya nggak jelas. Kita pilih dulu ya Pak ya. Ini Pak Edi Irwan. Ini Pak Edi Irwan. Ini sering tanya loh Bapak ini Pak Edi Irwan ya. Aktif Bapak ini. Ini saya bacakan, upaya apa yang paling tepat untuk pencegahan penyakit kurvularia dan tanaman yang terserang berat penyakit ini apakah masih layak untuk kita rawat dan dijadikan material tanam? Oh iya masih, kalau semua dirawat itu masih bisa. Ini kan di apa sudah ada tadi sebetulnya. Di penjelasan Bapak ya. Ya ini kuncinya gini, rawatlah pembibitan kita itu dengan bagus, seoptimal mungkin. Tadi pembibitan itu Mbak, itu harus dicukup dari atas, tengah dan bawah. Bawah itu maksudnya apa?
medianya harus bagus, subur, ya, dikasih bahan organik, nah, supaya sehat itu. Ini tanaman yang sehat lebih sedikit terserang penyakit. Itu ada pepatah olahraga itu apa itu? Mens sana in corpore sana. Oh, apa itu? Di dalam tubuh yang sehat itu Pak terdapat jiwa yang kuat gitu ya? Iya, atau dibalik, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Wah, enggak. Pokoknya semua kuat, kaget gitu. Nah itu tadi medianya harus bagus. Perawatannya apa? Rumputnya dicabuti semua apa? Kemudian dikasih pupuk, kasih makanan. Kalau di pembibitan kan kasih segar, itulah semua itu pencegahan. Nah, supaya berkurang korfularianya. Ya. Apakah masih kalau dirawat? Ya biasanya masih itu. Nah, jadi itu karena nanti akan sembuh, nah, gitu. Kebanyakan sembuh kalau dirawat, yang nggak dirawat itu yang nggak sembuh. Terus ini pertanyaan dari Amran Samura 30, yang sebaiknya kita lakukan dalam pengendalian secara alami apa nih Pak? Yang sebaiknya kita lakukan dalam pengendalian secara alami. Secara itu tadi alami yang maksudnya pencegahan, ya, berpreventif. Iya, itu pencegahan itu yang paling, karena pencegahan itu yang paling bagus. Dari tadi ya Pak ya, sekali lagi Pak, distancing, terus pupuk yang berimbang. Betul. Okay. Pokoknya itu dirawat, kultur teknisnya itu insya Allah akan mengurangi. Nah itu yang alami itu. Jangan sedikit-sedikit memang fungisida. Pak obatnya apa? Tanya obat pula. Obat beda sama racun, ya kan? Iya. Apa bedanya Mbak? Obat untuk mengobati Pak. Racun bisa membunuh. Benar nggak itu Pak? Iya benar, tapi kalau saya gini, saya banyak kan ini sama-sama barang. Kalau obat itu kalau dimakan sembuh. Kalau racun dimakan mati. Iya, ini kan mematikan. Jadi konsepnya beda. Racun dengan obat kan gitu. Kalau fungisida itu ya racun, bukan obat. Iya kan? Nah, gitu. Okay. Terus ada lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Eru 990313. Ya. Pada saat kapan penyakit ini menyerang pembibitan? Apakah pada saat PN atau MN, dan apakah menyerang pada saat PN dan MN, dan apa penyebabnya? Sekali lagi tadi udah jelaskan. Iya, itu nyerangnya. Iya, nyerangnya itu ya PN, MN. Kapan? Ya waktu dia pengen makan. Dia populasinya ada di situ, apalagi dekat hutan biasanya. Itu ya dia waktu ada populasi dia mendarat tadi, sporanya tadi dia berkembang. Kapan? PN pun bisa terserang, MN juga bisa. Jangan sama PN sama MN saja, enggak, semua bisa terserang. Pengendaliannya itu tadi urut-urutannya. 1, preventif, dipupuk, di apa semua. Kemudian berikutnya pisahkan, kalau agak berat ya, pisahkan. Kemudian sanitasi, gunting, potong, dibakar. Terakhir itu disemprot fungisida. Dan fungisidanya apa? Dirotasi. Itu udah urut-urutan kita preventif, mengobati dan sebagainya. Itu udah detail sekali ya Pak ya. Detail, nanti yang lain nggak ada yang tanya. Iya. Pertanyaan selanjutnya host mohon dilanjutkan. Apalagi nih? Apa obatnya lagi? Apa obatnya Pak? Ini bener nih Pak, pertanyaannya obat. Saya sudah kasih D10, ini deci sekali maksudnya. Sekali 5 hari disemprot sudah dipangkas dan dipisahkan juga, tidak hilang juga. Sepertinya pengaruh cuaca juga. Iya, ini harus dikoreksi nih. Kalau yang depan itu mungkin betul. Tapi kalau yang belakang itu ini salah, ini kadang sering salah loh. Ini insektisida. Insektisida itu insektisida, sida membunuh. Insek itu serangga. Padahal ini jamur. Harusnya fungisida. Sida membunuh, fungi membunuh jamur. Herbisida. Jadi yang diaplikasikannya itu udah ini ya Pak ya? Itu perlu saya omongkan itu. Jadi ini ya nggak pas, racunnya bukan obatnya, barusan kita omongkan itu. Ini Bapak Suhaicela bisa hubungin langsung nih ke Bapak Agus dan diskusi soal resep obatnya nih. Itu jadi jangan, yang penting diaplikasikan dengan
dosis dan konsentrasinya yang betul kan gitu. Cuaca ya tidak hilang-hilang itu memang betul, di dunia ini kan mau menghilangkan makhluk hidup ya nggak bisa, mengurangi, mengurangi. Jadi nanti sudah gede lama-lama sedikit. Jadi cuaca memang betul tadi, yang pengaruh kecilnya tadi kan iklim. Distancing lagi. Itu kalau cuacanya lembab gelap ya mudah terserang gitu. Ini menjawab ini, nah, cuaca mempengaruhi. Ini selanjutnya Bapak Catur Heru Sukoco, ini pertanyaan udah dijawab nih Pak. Bagaimana jika sudah terkena penyakit ini, apa langkah awal pengendaliannya, kemudian bagaimana cara preventifnya, ini semua udah dijelaskan tadi ya Pak. Tapi ditambah. Tapi ditambah. Nah, kalau yang sudah mau mati ya dibuang aja lah. Gitu. Jadi buat Pak Catur kalau yang sudah mau mati dibuang aja. Dibuang aja itu sebagai sumber yang berbahaya. Gitu. Nah ini selanjutnya Niki Sopoyo. Niki Sopoyo gitu kali. Iki Sopoyo ini. Niki Sopoyo. Nah, ini siapa ya gitu. Nah ini pertanyaan hampir mirip tadi Pak. Ini apakah hanya menyerang sawit pada masa pembibitan aja atau juga sudah ditanam atau ketika yang sudah ditanam di kebun? Ya itu jarang. Ya itu coba biasanya sebagai bawaan. Jadi gini, di pembibitan yang agak besar itu biasa di pelepah bawah ada bercak daun tadi. Waktu ditanam di lapangan jepret terikut. Jadi kan ada itu. Tapi nanti biasanya semakin besar, semakin kalau tanamannya normal sehat, itu jarang nanti. Itu jarang, penyakit bercak daun di lapangan ada sih ada tapi sangat jarang. Nah gitu. Gitu, Pak. Nah. Kemudian ini Bapak Yakub Tonang Harahap, kapan waktu Tonang. yang tepat? Tonang Harahap. Kapan waktu yang tepat untuk penanganan bibit yang terserang penyakit ini? Secepatnya. Ya, kalau sudah terserang secepatnya kan? Iya, jangan ditunggu-tunggu. Waktu pembibitannya 3 bulan kan gini. Udahlah nanti 4 bulan tambah parah. Nah, semakin cepat semakin bagus. Semakin bagus. Apalagi tadi itu Pak, nggak distancing lagi ya Pak ya. Selanjutnya ini Pak pertanyaan berikutnya ya. Amirul MN. Wah ini Pak Amirul ini sering ikut di medsos ini. Ini top fan loh Pak, top fan. Bagaimana kok prosesnya? Ada tulisannya Pak, top fan. Oh itu aduh sorry, orang tua ini. Bagaimana prosesnya menginfeksi Pak? Lewat tanah, angin, hujan. Nah ini, Mas sudah dijawab tadi nih. Belum ya Pak? Belum biar jelas. Jelas. Jadi gini, ini jamur. Ya apa jamur itu kan kelasnya ada 5 biasanya ada. Yang tingkat tinggi Ganoderma itulah Basidiomycetes, ada Ascomycetes, ada Picomycetes, dan ada itu tadi Deuteromycetes. Ya kalau ini kan jamur-jamur infeksinya gimana? Ini lewat apa? Conidium, lewat spora aseksual. Nah, itu diproduksi kena angin, makanya golongannya airborne disease. Nah, karena airborne itu nanti yang itu strateginya itu R-nya, kecepatan infection rate-nya harus ditekan misalnya gitu. Nah, ini lewat udara ini jawabannya. Udara, angin, percikan hujan itu kan kaitannya. Jadi itu. Jadi ini Pak kalau udah kita isolasi juga Pak jangan terlalu dekat ya Pak. Karena iya. Kalau dari airborne dia ada potensi untuk. Makanya gini Mbak, pembibitan yang di sini kena ya itu agak jauh. Ditutup plastik begini, dikendalikan supaya Conidium, spora atau apa itu supaya tidak menyebar ke sono kemari gitu. Gitu. Lagi Mbak. Ini selanjutnya Ahmar Sababa, apakah kurvularia dapat disebutkan? Nah ini tadi. Ya insya Allah bisa, dan itu kan sudah dibahas-bahas ya. Ya makanya ini kan waktu tepat mengendalikannya itu. Kenapa? Kalau semakin tua semakin berat dikendalikan ya semakin lebih susah. Waktu binti-bintinya masih kecil ya disemprot dengan memakan racun semua diusahakan. Ya insya Allah masih bisa lah. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi host Bapak, ini top fan juga nih Bapak Wiwit Haryanto. Terima kasih PPKS telah mempermudah memberi informasi dan berkelanjutan. Nah ini saya kritik ini jangan sering memuji-muji gini kalau lebih baik mengkritik Mbak. Ya jadi kan ya, ini bener. Supaya ada perbaikan-perbaikan. Kalau dipuji itu nanti terus terlena orang. Tapi diterima juga loh Pak, terima kasih Pak. Ya kita di belakang kita gitu iya. Ini pertanyaannya sama juga nih Pak. Bagaimana jika bibit sawit yang telah terkena virus kurvularia, jamur, terus apakah ya ini virus lagi pertanyaannya, apakah bisa dipulihkan kembali dan apakah bibit tersebut sudah dikategorikan bibit abnormal? Ya
Jadi gini, kita luruskan dulu loh. Ya. Ya ini kan yang ikut banyak apa? Iya. Mungkin kan penyebab penyakit itu kategori makhluk hidupnya ada banyak ya kan Mbak. Mbaknya kan jurusan biologi. Ada jamur, nama latin, nama lainnya fungi. Ada cendawan nyebutnya. Itu ya selnya begini, itu jamur apanya. Kemudian ada bakteri. Bakteri ukurannya lebih kecil lagi. Kemudian lebih kecil lagi yang setengah makhluk hidup itu virus. Nanti virus ada virus DNA, virus RNA, ya kan gitu. Iya. Ya gitu. Jadi bisa dipulihkan, insya Allah bisa tadi. Ya kan kita udah ngomongkan dari itu bisa. Iya. Bagaimana dikategorikan normal? Mengatakan bibit normal itu ada standarnya. Ya. Umur sekian bonggolnya berapa? Saya nggak hafal itu. Tingginya berapa? Jumlah pelepahnya berapa? Itu dikatakan normal, bagus. Berarti walaupun sudah sembuh kita sesuaikan lagi dengan standar apakah dia sudah kategori Iya, normal tidak gitu iya. ya Pak. Dan Iya. tadi terima kasih Pak Uwit pujiannya, tapi kami koreksi ini fungi ya Pak, bukan virus kurvularia. Oke, jadi Pak Asep Riyadi, apa obatnya untuk daun bercak kayak begitu? Masih Iya. bingung. Ini mungkin karena belum nonton ini nih Iya, Pak, kan belum acaranya. nonton. Heeh, Kayak tadi udah gitu. kita buat ininya Pak. Ini koreksinya dua nih. Bukan obat, racun. Nah, Iya, bukan obat racun. kan ada lagunya itu. Madu di tangan kananmu racun. Nah, kalau racun di tangan kirimu gitu. Ini Madu dan ada racun. ada pertanyaan tambahan nih Pak dari ini juga yang nonton di YouTube, karena kita tadi bukan hanya di Zoom ya Pak, Oh, tapi juga iya. di YouTube. Ini apakah ada pengaruh ketika bibit yang terserang kurvularia ketika kita teduhkan bibit tersebut sembuh bahkan tanpa perlakuan khusus? Karena yang kita tahu bahwa di tempat teduh itu lembab. Karena beberapa kali mengalami hal demikian tanpa disengaja kami menaruh bibit yang terserang kurvularia di tempat teduh justru sembuh. Ini dari Antin, Mbak Antin atau Antin itu Mas itu. Mas ya? Iya, itu Mas dari buat Kuansing. obat. Dari Kuansing. Iya, itu pertanyaannya Pak, gimana Iya. tuh Pak? Ya, kalau menurut saya itu faktor kebetulan. Jadi itu namanya sebetulnya sudah disanitasi, disisihkan, diisolasi. Itu kan namanya isolasi. Ya, tapi ya lebih baik diperlakukan. Nah, diperlakukan itu ya digunting, disemprot ya, ditaruh di situ sembuh sendiri ya. Kalau sedikit mungkin bisa, karena di situ ada faktor-faktor yang lain. Udah kena angin ke sana kemarin hilang. Tapi itu kalau masih intensitasnya kecil sedikit, itu kemungkinan masih kecil sedikit, ya bisa hilang. Tapi kalau yang udah berat di situ dikumpulkan, kalau nggak dikendalikan ya tambah berat. Atau mungkin dia kaitannya Pak, kalau diisolasi itu mungkin Bapak ini mikir apakah dimasukkan dalam bagusnya memang tidak terkena cahaya langsung, nah mungkin gitu kali Pak. Itu Oh gimana, iya, Pak? itu faktor cahaya, faktor udah dipisahkan. Karena kalau tidak diisolasi itu kan karena angin, ini yang satu udah mati, kondisi ini datang lagi kena angin, biu, jadi nggak selesai. Kalau diisolasi jadi terhindar dari yang lain. Satu udah selesai siklusnya, yang lain nggak masuk kan gitu. Jadi ini cukup banyak nih pertanyaan. Nggak apa-apa, kita memuaskan ini Mbak, ya, memuaskan. Beberapa. Ini ada lagi nih Pak, satu namanya dari Andre Geovani. Ya. Saat saya PKL, saya lihat mandor pembibitan memotong daun bibit yang terkena kurvularia dengan gunting. Jadi pertanyaan saya, apakah itu tidak mengganggu pertumbuhan bibit Pak? Dan Iya. apakah pengendalian tersebut efektif? Oh Nah, itu ini. sangat efektif, karena gini loh, tidak digunting pun merusak dengan sendirinya itu udah rusak, udah terganggu. Maksudnya gitu, jadi tanpa digunting pun kena penyakit itu udah rusak, pasti terganggu, makanya dipotong sekalian. Ya kalau apa diamputasi kalau di kedokteran supaya apa. Tapi ya lihat-lihat gitu kan. Karena jaringan itu sendiri sudah rusak ya. Sudah kan, Pak? rusak. Jadi nggak masalah untuk Iya. digunting. Gitu. Ya digunting ya. Nggak digunting pun nggak apa-apa, pakai gunting yang lebih besar, pakai parang itu nggak apa-apa. Yang penting dipotong, kayak gitu. Jadi prinsipnya gini Pak, kita ini kalau ada pertanyaan kita jawab, ya supaya puas. Kalau orang ditanya Iya, dijawab. benar. Tapi kalau kita nggak bisa jawab nanti angkat tangan dulu, nanti kita simpen, kita carikan contekannya gitu Mbak. Iya, Nah, gitu. benar Pak. Dan ini banyak nih minat Raise hand, ininya. ya. Ini banyak yang raise hand, tapi kita tunggu dulu. Kita masih ada beberapa pertanyaan offline. Sabar ya, yang sabar Zoom. yang di Zoom Ya. sebentar. Ini ada lagi yang
di FB karena kita juga live di FB. Oh, ya. Apakah bibit sawit yang ada saat ini cukup resisten terhadap kurvularia, Pak Agus? Ya, Bapak Romel Gulutam. ya. Kalau resisten kali nampaknya enggak, tapi ya mungkin sedikit-sedikit lah bedanya itu. Tetapi kan gini, kalau kita terpapar populasi jamur yang cukup tinggi, itu ya semuanya pasti bisa kena. Jadi kan yang penting itu menjaga kesehatan dan sebagainya. Itu karena di alam ini banyak sekali apa itu populasi di udara ini. Jadi ya itulah makanya harus kita jaga. Ya, Jadi, paling perbedaannya ya sedikit ya itu. Iya, intensitas serangannya itu kan Iya. pengaruh juga kan Pak, Iya, walaupun betul. walaupun bibitnya ini bagus. Iya, kira-kira. Dan selanjutnya dari Bapak Priyono Agus juga dari FB, apakah kurvularia di pembibitan bisa